Militer Taiwan menggelar latihan menembakkan sistem roket HIMARS dalam simulasi menghadapi potensi invasi pasukan Cina di wilayah Selat Taiwan. Latihan tersebut menampilkan kemampuan taktik tembak dan lari yang memungkinkan peluncur roket berpindah posisi untuk menghindari serangan balasan musuh. Sistem HIMARS buatan Lockheed Martin itu ditembakkan dari wilayah Taichung di pantai barat Taiwan yang menghadap langsung ke daratan Cina. Uji coba ini menjadi pertama kalinya HIMARS digunakan dari pantai barat Taiwan setelah sebelumnya hanya diuji di wilayah pesisir timur pulau itu. Pemerintah Taiwan saat ini terus memodernisasi kekuatan militernya dengan menambah persenjataan yang lebih fleksibel dan mudah dipindahkan saat perang. HIMARS dikenal sebagai salah satu senjata andalan Ukraina dalam perang melawan Rusia dan memiliki jangkauan tembak hingga sekitar 300 km. Dengan kemampuan tersebut, sistem roket ini dapat menjangkau sejumlah target di Provinsi Fujian, wilayah Cina yang berada di seberang Selat Taiwan. Taiwan juga berencana mengombinasikan HIMARS dengan peluncur roket Thunderbolt 2000 buatan dalam negeri untuk memperkuat pertahanan pesisir. Strategi itu dirancang agar pasukan Cina dapat diserang sejak masih berada di pelabuhan maupun saat mencoba mendarat di pantai Taiwan. Latihan ini digelar di tengah meningkatnya ketegangan dengan Cina yang terus mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan rutin mengirim kapal perang serta pesawat militer ke sekitar pulau tersebut. Di tengah upaya Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meredakan ketegangan antara Israel dan Iran, militer Israel justru kembali melancarkan serangan ke Lebanon.
Serangan terbaru yang berlangsung hingga Selasa 9 Juni itu dilaporkan menewaskan sedikitnya 4 orang. Serangan tersebut berlangsung hanya beberapa hari setelah Iran menghentikan serangan rudalnya ke Israel. Namun Teheran telah memperingatkan bahwa gempuran baru terhadap Lebanon dapat memicu respons militer kembali dari Iran. Menurut laporan kantor berita pemerintah Lebanon, NNA, serangan Israel menghantam sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Salah satu korban tewas merupakan Imad Ahmad Yasin, pemilik peternakan unggas di kota Atshid. Sementara itu, seorang remaja berusia 16 tahun juga dilaporkan tewas akibat serangan drone di kota Habus. Dua korban lainnya dilaporkan tewas dalam serangan drone di kota Kfar Rumam. Selain itu, militer Israel juga menggempur sejumlah daerah lain, termasuk Nabatiyeh, Kfar Sir, Jebkit, Mansouri, dan Majdal Zone. Di tengah operasi tersebut, juru bicara militer Israel, Hafiz Hai Adrae, mengeluarkan peringatan evakuasi bagi warga di sekitar kota Tire. Warga termasuk yang tinggal di kawasan Kristen diminta segera meninggalkan wilayah tersebut. Serangan terbaru ini memperlihatkan bahwa operasi Israel di Lebanon masih terus berlanjut, meski Washington berupaya menjaga agar konflik antara Israel dan Iran tidak kembali memanas. Taiwan menggelar latihan militer di kawasan pesisir pada Selasa 9 Juni 2026 dengan mensimulasikan penghancuran pasukan Cina yang melakukan invasi. Dalam latihan tersebut, militer Taiwan menembakkan roket dan artileri untuk menggagalkan pendaratan amfibi musuh dalam skenario yang disebut lebih realistis dengan waktu persiapan yang lebih singkat.
Latihan berlangsung secara serentak di 8 titik sepanjang sekitar 20 km garis pantai di wilayah Taichung, Taiwan bagian tengah. Pantai dan kawasan lumpur di pesisir barat Taiwan yang menghadap langsung ke Cina, melintasi Selat Taiwan, dinilai sebagai lokasi paling mungkin digunakan militer Cina untuk melancarkan operasi pendaratan apabila terjadi invasi ke pulau tersebut. Pemerintah Taiwan saat ini terus memodernisasi kekuatan militernya dengan menambah persenjataan baru yang lebih mobile. Selain itu, pola latihan juga diubah agar lebih dinamis dan menyerupai kondisi pertempuran sesungguhnya yang mungkin dihadapi prajurit di medan perang. Komandan Artileri Taiwan, Ong Yiming, mengatakan latihan militer kini tidak lagi berfokus pada manuver yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan dirancang untuk menghadapi berbagai kemungkinan situasi di lapangan. Militer Taiwan juga menyebut latihan ini menjadi pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir sistem roket Thunderbolt 2000 digunakan dalam latihan tembak langsung di area operasional. Sistem persenjataan tersebut dikembangkan untuk mendukung kemampuan serangan jarak jauh serta mobilitas tinggi di medan tempur. Cina yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya hingga kini tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk menempatkan pulau itu di bawah kendali Beijing. Dalam beberapa tahun terakhir, pesawat tempur dan kapal perang Cina hampir setiap hari beroperasi di sekitar Taiwan. Sementara itu, pemerintah Taiwan terus menolak klaim kedaulatan Beijing. Taiwan menegaskan bahwa masa depannya hanya dapat ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke Iran pada Selasa 9 Juni 2026 sore, waktu setempat, sebagai tanggapan atas jatuhnya helikopter Apache milik Angkatan Darat Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh Iran yang menembak jatuh helikopter tempur itu di dekat Selat Hormuz pada Senin 8 Juni 2026. Media pemerintah Iran melaporkan serangan terjadi di Pulau Qesem, di Selat Hormuz, dan sebuah proyektil dipastikan mengenai kota pelabuhan Sirik di selat tersebut. Militer Amerika Serikat sementara itu menyebut serangan dimulai pukul 5 sore waktu setempat, dan misi tersebut merupakan respons proporsional terhadap agresi Iran.
Trump sebelumnya mengatakan 2 pilot di helikopter Apache itu selamat dan tidak terluka. Menurut seorang pejabat Amerika Serikat, helikopter Apache tersebut ditembak jatuh oleh drone serang atau arah Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tidak secara langsung menanggapi insiden itu, namun menegaskan pasukan asing di wilayah tersebut memang beresiko terlibat dalam kecelakaan maupun baku tembak. Trump telah berulang kali mengatakan bahwa Iran dan Amerika Serikat hampir mencapai kesepakatan, meski hanya ada sedikit kemajuan sejak gencatan senjata pada awal April lalu. Israel memperketat aturan sensor di tengah meningkatnya konflik dengan Iran dengan melarang wartawan dan media menayangkan video rudal Iran yang melintas di langit maupun rekaman pencegatan oleh sistem pertahanan udara Israel. Dalam surat edaran yang dikirim ke media dalam negeri, otoritas sensor militer Israel juga meminta jurnalis tidak mengungkap secara rinci dampak serangan Iran terhadap fasilitas militer dan lokasi-lokasi strategis. Media dilarang melaporkan rudal
yang menghantam sasaran militer Israel. Wartawan juga diminta tidak menyebut jumlah pasti rudal yang ditembakkan Iran dan hanya menggunakan keterangan umum mengenai skala serangan. Tak hanya itu, jurnalis juga tidak diperbolehkan memberitakan rudal yang jatuh sebelum mencapai target. Otoritas Israel meminta media cukup melaporkan bahwa proyektil tersebut gagal mengenai sasaran. Aturan tersebut turut mencakup larangan menayangkan video yang memperlihatkan rudal pencegat Israel mengenai target di udara. Pembatasan ini dinilai bertujuan mencegah pihak lawan memperoleh informasi mengenai kemampuan sistem pertahanan Israel. Ini bukan pertama kalinya Israel menerapkan sensor ketat selama konflik berlangsung. Sebelumnya, pemerintah juga membatasi publikasi foto dan video yang menunjukkan kerusakan akibat serangan rudal Iran. Sejumlah pengamat menilai langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kerahasiaan informasi militer. Mereka juga menilai angka korban maupun kerusakan yang diumumkan secara resmi kemungkinan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. הזו בלתי נסבלת